Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 13 dengan tema haruskah mengikat persahabatan dengan Mamon. Mari kita buka bersama Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 13. Jika sudah menemukan, nanti kita akan membacanya secara responsoria. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat kedua, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-13. Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 13. Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 13, demikianlah firman Tuhan, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Menyangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapa hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang yang lain, 80 pikul. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah pembacaan firman kita. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya kita itu mau berkomunikasi gitu ya, kira-kira kalau kita berkomunikasi itu ada tujuannya atau kita sebenarnya cuma omong kosong atau ya asal bunyi aja gitu. Tentu memang bisa dua-duanya gitu ya. Kita kalau ngomong, kita menyampaikan bisa ada maksudnya, tapi bisa juga ya cuman sekedar hai aja gitu ya. Nah demikian juga sesungguhnya para penulis kitab di dalam Alkitab kita, ketika mereka menuliskan pesan di dalam masing-masing kitabnya, tentu mereka itu punya maksud dan tujuan yang jelas. Bahkan banyak kita jumpai penulis itu menulis dengan alur yang berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Satu perikop demi perikop berikutnya itu pasti ada kaitannya, ada sambung menyambungnya. Nah salah satu bagian yang baru saja kita baca di Lukas pasal 15-nya gitu ya, itu terdiri dari 3 perikop kalau kita lihat. Kalau kita lihat bagian sebelumnya dari bagian yang kita baca tadi, di pasal 15 itu ada 3 perikop, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang,
Dan kemudian ditutup dengan perumpamaan tentang anak yang hilang gitu ya. Nah, setelah itu dari pasal 15 kemudian dilanjutkan di pasal 16 dengan perikop yang berlanjut perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Kemudian dilanjutkan dengan setia dalam perkara yang kecil, itu berupa nasihat. Dan kemudian ditutup pasal 16 ini diakhiri dengan kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin gitu ya. Nah, kalau kita mungkin hanya sekedar membaca perikop-perikop ini gitu ya, mungkin kita yang ada langsung di benak kita, oh ya ini alurnya sama karena sama-sama perumpamaan gitu ya. Tapi kalau kita melihat lebih detail gitu ya, misalnya kita mencoba mengulik lebih dalam, misalnya terkait dengan penulisnya siapa dan background penulisnya itu apa, kita lihat bahwa penulisnya kitab Lukas ini siapa? Ya Lukas. Dia berprofesi sebagai seorang tabib atau dokter gitu ya kalau kita sekarang kenalnya. Nah, ternyata profesinya ini tuh sangat berdampak bagi bagaimana dia menuliskan kitabnya itu secara runtut dan secara teliti gitu ya. Dia menulis dengan begitu sistematis, bahkan banyak penafsir kemudian menggolongkan Lukas ini adalah seseorang yang bahasa sastranya itu kelas tinggi gitu ya. Itu sebabnya kalau kita baca juga dari Lukas 16 ayat 1 sampai 13 ini, jika kita perhatikan letaknya, itu Lukas bukan cuma sekedar aku cuma pingin aja bendahara ini ditaruh habis anak yang hilang karena kan habis AB kan, enggak gitu juga karena ini kan terjemahan gitu ya. Tapi tentu ada maksud dari Lukas meletakkan kenapa kok bendahara yang tidak jujur itu diletakkan setelah 3 perikop mengenai perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Kalau Bapak Ibu nanti ada waktu senggang gitu ya, penasaran, bisa dibaca lebih detail di pasal 15 ini. Kita bisa lihat bahwa di dalam kisah ini kita akan melihat bagaimana Tuhan itu menjumpai orang yang berdosa dan kemudian orang ini bertobat gitu ya. Ada pertobatan, dirham domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Ini Lukas sedang ingin menekankan kasih Allah dan penerimaan Allah terhadap orang yang berdosa yang kemudian bertobat. Nah, kemudian dilanjutkan di pasal 16 ini, di bagian yang tadi sudah kita baca bersama, itu merupakan lanjutannya sebenarnya. Lanjutannya, kenapa kok bisa lanjutannya? Kadang orang mungkin berpikir bahwa pertobatan itu adalah akhir dari perjalanan iman. Padahal kan enggak. Ketika seseorang bertobat, pertobatan itu justru adalah langkah awalnya. Nah, makanya karena Paulus tahu bahwa pertobatan itu adalah langkah awal, step awal, maka Paulus merasa perlu untuk memberitahukan, memaparkan kalau sudah bertobat, terus apa gitu? Apa yang harus dilakukan seseorang yang sudah bertobat? Nah, kemudian makanya next stepnya adalah tentang bagaimana bertindak atau menghidupi kehidupannya. Kehidupan seorang yang setelah bertobat itu apa sih yang harus dilakukan? Nah, salah satunya adalah yang dibahas di pasal 16 ayat 1 sampai 13 yang sudah kita baca tadi, yaitu tentang bagaimana seseorang yang sudah bertobat itu harusnya bisa menjadi seorang pengelola atau menjadi seorang penata layan yang baik atas apa? Atas berkat-berkat materi yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan percayakan selama kita ini ada di dunia ini. Dengan mata yang tertuju kepada kekekalan. Nah, selain itu juga di pasal 16 ayat 1 sampai 13 juga menjadi jembatan untuk melanjutkan kepada bagian yang berikutnya, bahwa kalau sampai orang yang sudah bertobat itu tidak sungguh-sungguh di dalam dia melakukan tugasnya sebagai seorang penata layan, sebagai orang yang harusnya memanage apa yang Tuhan percayakan dengan baik, maka ada konsekuensi kekal dari penggunaan harta yang salah dan sikap hati yang tidak benar terhadap kekayaan. Di mana poin ini merupakan bentuk penekanan penting tentang bagaimana menggunakan mamon dengan benar di kehidupan ini itu sebenarnya sedang mempersiapkan untuk kehidupan kekal nanti. Nah, apa yang akan kita pelajari dan kita renungkan bersama melalui teks Lukas 16 ayat 1 sampai 13 ini merupakan hal yang penting, Bapak Ibu. Mengapa saya katakan penting? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kalau kita mau jujur gitu ya Bapak Ibu Saudara, bahwasanya yang namanya harta, kekayaan,
uang, kenikmatan dunia yang dunia tawarkan, itu walaupun euforianya itu cuma sesaat, cuma sekejap mata, cuma sekian waktu, itu pendek sebenarnya. Nyatanya itu tetap bisa menjerat kita dengan begitu luar biasa gitu. Menjerat kita dengan begitu hebat sampai membuat hidup kita itu bisa morat-marit, hancur, bahkan sampai kita mungkin sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena kita sudah jatuh terlalu dalam gitu ya. Karena kita terlalu menikmati kenikmatan yang sebenarnya cuma sesaat, tapi kita tidak memikirkan jangka yang jauh lebih panjang. Atau kalau dalam bahasa kekiniannya, sebenarnya orang-orang yang lebih memilih untuk menikmati kekayaan itu hanya sesaat, itu biasanya dibilang sebagai orang-orang yang memegang falsafah YOLO. You only live once. Kamu hanya hidup sekali. Nah, falsafah ini ngomong bahwa nikmatilah segala apa yang ada sekarang. Gak usah pikir panjang-panjang. Sekarang dulu kan belum tentu kamu nanti hidup sampai lama. Siapa yang tahu kamu hidup? 5 menit lagi kalau kamu mati, kamu belum menikmati apa yang kamu dapat, nanti kamu nyesal gitu. Jadi orang yang berfalsafah ini tuh pikirannya pokoknya puas-puasin aja sekarang. Ada makanan viral, langsung coba. Ada ini, tren yang ini harus beli. Ada tren apa, pasang sulam alis lah, apa segala, harus pasang supaya kekinian dan ngikutin tren gitu ya. Nah, saya berharap di antara kita tidak ada yang memegang falsafah hidup YOLO ini gitu ya. Kalau sampai ada, ayo bertobat gitu ya. Jangan terus jadi YOLO, terus kalau malam holo gitu, jangan gitu ya. Tapi kita harus bertobat. Jangan kita memuas-muaskan hanya untuk sesaat, tapi kita tidak memikirkan jangka yang lebih panjang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai seorang murid Kristus yang sudah bertobat dan sedang terus menjalani hidup baru kita, hidup pertobatan kita, entah itu sekian tahun baru kita percaya kepada Tuhan, atau bahkan setelah sudah sekian puluh tahun kita ikut Tuhan, setiap kita tanpa terkecuali termasuk saya juga perlu untuk terus diingatkan kembali tentang bagaimana kita itu harus mengelola atau menjadi penata layan yang baik atas berkat-berkat materi yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita selama ini. Dengan mata yang benar-benar tertujunya kepada Tuhan, kepada kekekalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita coba nanti amati gitu ya, sesungguhnya pembahasan mengenai tema uang atau harta atau kekayaan itu sebenarnya kalau dibahas di mimbar itu agak-agak tabu gitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara amati, kalau punya jadwal di rumah itu tema-temanya kan hampir jarang gitu. Paling sekian bulan sekali muncul satu, belum tentu pun sekian bulan sekali. Bahkan mungkin setahun hanya 1-2 kali muncul tentang ini. Memang sesuatu yang tabu, tapi sesekali hal-hal seputar kepemilikan, seputar apa yang kita gunakan itu juga perlu kita reminder ulang, perlu diingatkan kembali, perlu kita renungkan kembali bersama, perlu kita mengevaluasi hidup kita, bagaimana selama ini kita menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita. Nah, karena itu kita akan merenungkan 3 hal pagi ini. Yang pertama, kita akan melihat apa sih arti dan serta pesan utama dari perumpamaan yang sudah kita baca bersama. Dan yang kedua, nanti kita lihat, kita akan menjawab pertanyaan dari tema minggu ini. Karena tema minggu ini berupa pertanyaan gitu ya. Apakah haruskah mengikat persahabatan dengan mamon? Nanti kita jawab bersama. Dan kemudian nanti yang ketiga, kita akan belajar bagaimana caranya agar kita yang adalah murid Kristus itu bisa menjadi pengelola atau menjadi penata layan yang baik atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau kita dengar kata bendahara gitu ya, apa sih yang langsung muncul di dalam benak kita? Pak Yudi, Bu Ayen gitu ya. Kalau dulu Pak Riyadi gitu ya, Pak Yonatan juga kan, adalah seorang yang dipercaya untuk memegang uang, mengatur arus kas keluar masuk uangnya gitu ya, dan membuat laporan keuangan tentunya, begitu ya. Nah, tapi dalam perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini, kalau kita coba lihat dari kata aslinya dalam bahasa Yunani, bendahara ini menggunakan kata oikonomon, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu steward gitu ya, steward. Nah, steward ini memiliki 3 arti. Yang pertama, seorang yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur urusan rumah tangga, atau kalau dalam konteks di zaman ini tuh
setara dengan kepala bagian rumah tangga. Itu biasanya untuk konglomerat yang punya pembantu itu banyak. Nah, mereka tuh punya kepala pembantunya. Itu biasanya disebutnya kepala bagian rumah tangga. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian arti dari oikonomon ini juga adalah seorang yang dipercaya untuk mengurus bisnis dari tuannya berkaitan dengan pertanahan dan perkebunan dalam konteks zaman itu, gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang setara apa? Setara seorang manajer, gitu ya. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah yang kita pahami, yaitu sebagai seorang yang mengurusi keuangan, baik itu kota maupun hari-hari yang hari ini kita juga kenal mungkin setara dengan menteri keuangan atau bendahara di gereja, gitu ya. Nah, tapi dari ketiga arti ini yang sesuai dengan apa yang sedang kita bahas di dalam konteks Lukas pasal 16 ini adalah yang kedua, gitu ya. Seorang manajer, yaitu orang yang dipercaya untuk mengurus bisnis berkaitan dengan pertanahan atau perkebunan di dalam konteks zaman itu. Jadi ketika kita baca bagian ini, gitu ya, di Alkitab kita kan memang tulisannya bendahara. Tapi kalau kita lagi baca bendahara, jangan bayanginnya Pak Yudi dan Bu Ayen, gitu ya. Tapi bayangkan bahwa yang dimaksud bendahara ini adalah seorang manajer yang sedang memanage kekayaan tuannya yang berupa tanah dan lain sebagainya itu. Itu ya. Jika kita perhatikan, maka kemudian di ayat 1 kalau kita lihat bersama, manajer atau bendahara ini kemudian dikabarkan telah menghamburkan harta milik dari tuannya, gitu ya. Lukas memang tidak menjelaskan lebih detail tentang bagaimana dan seperti apa sih si bendahara ini kemudian menghambur-hamburkan harta tuannya. Tapi satu hal yang penting yang mau Lukas angkat di sini adalah bahwa salah satu hal yang dapat menghambat seseorang untuk tetap hidup di dalam kebenaran Injil adalah cinta uang. Salah satu hal yang dapat menghambat setiap kita tanpa terkecuali untuk tetap hidup di dalam kebenaran itu adalah cinta akan uang. Nah, ketika kita menambatkan hati kita, seluruh hidup kita, seluruh fokus hidup kita hanya kepada kekayaan duniawi, terus berusaha mati-matian mengumpulkan harta duniawi yang melimpah, maka dampak yang tidak dapat dielakkan adalah bahwa kekayaan itu pada akhirnya membuat hati kita kemudian jauh daripada Tuhan yang kita sembah. Dan perlu kita sadari dan kita ingat selalu bahwa sekalipun kita ini adalah orang yang sudah lama percaya, kita ini adalah murid-muridnya Kristus, identitas yang sudah melekat kepada kita itu adalah orang yang percaya kepada Kristus. Tapi hal itu tidak bisa dijadikan jaminan bahwa kita menjadi orang yang kebal terhadap godaan akan cinta akan uang, gitu ya. Sekalipun kita itu sudah ditemukan oleh Tuhan atau sudah bertobat, sudah melayani Tuhan, nyatanya sangat amat mungkin bagi kita untuk kita itu jatuh, kita terjerat, kita melekat begitu erat dengan yang namanya cinta akan uang. Ini hal yang serius, Bapak Ibu. Ini bukan hal yang main-main, gitu ya. Kalau kita pikirkan baik-baik, ini hal yang sangat amat serius. Tidak ada satupun di antara kita yang imun, termasuk saya pun juga harus terus meminta kepada Tuhan supaya hati saya tetap benar, motivasi saya tetap benar, gitu ya. Nah, hal yang menarik di sini adalah beberapa penafsir Injil Lukas kemudian melihat bahwa kata menghamburkan di dalam pasal 16 ini, menghamburkan harta milik tuannya di ayat pasal 16 ayat 1, ini disejajarkan dengan kata memboroskan yang muncul di dalam perikop sebelumnya tentang perumpamaan anak yang hilang. Kalau mau dibaca di pasal 15 ayat 13 saya bacakan. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ini disejajarkan, gitu ya. Menghamburkan dan memboroskan ini dianggap sama, gitu ya, dalam perumpamaan anak yang hilang. Nah, baik bendahara maupun anak bungsu ini sama-sama memboroskan, sama-sama menghambur-hamburkan harta. Meskipun sama-sama memboroskan, sama-sama menghamburkan, tapi ternyata juga ada bedanya, gitu ya. Bedanya di mana letaknya? Bedanya adalah kalau anak bungsu itu dia boros, kemudian sampai ludes tidak bersisa dan kemudian hidupnya hancur dan berakhir pada penyesalan.
Ayat 17 pasal 15 mencatat, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Gitu ya. Sedangkan bendahara atau manajer yang tidak jujur itu menghamburkan harta milik tuannya, kemudian dia ketahuan gitu ya. Kemudian bendahara ini masuk masa krisis, dia kemudian berpikir, aduh aku harus bagaimana gitu ya. Karena dia tahu betul kalau dia nanti sudah dipecat, dia tidak punya pekerjaan, dia mencangkul nggak bisa. Tapi kalau mau minta-minta juga malu. Sudah level manajer masuk terus mau mengemis gitu kan, malu gitu ya. Nah karena itu bendahara ini kemudian menggunakan kecerdikannya untuk membuat strategi yang tidak benar, yang tidak jujur. Yang tujuannya jelas cuma satu, yaitu apa? Supaya menyelamatkan sisa hidupnya setelah dia itu dipecat. Setelah dia kehilangan pekerjaannya, dia mau supaya hidupnya tetap settle, tetap enak gitu ya. Nah jadi bedanya terletak di ending kisah dari pemborosan itu sendiri gitu ya. Sebagai seseorang mantan bendahara, mantan manajer, pasti dia terus berusaha bagaimana supaya hidupnya tidak kemudian hancur lebur, tapi dia mau tetap hidup enak. Karena itu dia gunakan kecerdikannya dengan cara apa? Memotong jumlah hutang orang-orang yang berhutang sebenarnya pada tuannya gitu ya. Bahwa mereka yang berhutang pada tuannya itu kemudian diberikan potongan diskon besar-besaran gitu ya. Tentu akan dianggap bahwa bendahara ini sangat murah hati oleh orang yang berhutang kepada tuannya gitu. Bayangkan kalau orang itu berhutang banyak lalu tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Misalnya kita punya hutang kepada seseorang gitu ya. Gak ada angin, gak ada hujan, kemudian yang mempiutangi kita bilang, udah deh karena aku hari ini lagi senang, hutangmu dipotong 50%. Nah, misalnya hutang 100 juta dipotong 50% jadi 50 juta. Kira-kira respon kita apa? Senang kan? Pasti kita senang, bukan main. Dan kita merasa, aduh puji Tuhan, ngangsurnya gak perlu panjang-panjang gitu kan. Potongan. Dan ketika kita mendapat potongan itu, kemudian kita akan respect. Kita merasa punya hutang budi kepada orang yang memotong hutang kita itu tadi, gitu ya. Nah itulah sebenarnya yang sedang dilakukan oleh si bendahara ini. Bendahara yang tidak jujur ini, kalau kita baca di ayat 6-7 itu nominalnya 100 tempayan minyak, 100 pikul gandum. Itu mungkin bagi kita sekarang kelihatan kecil, cuma 100 gitu ya. Tapi kalau dikonversikan hitungan di zaman itu, yang bisa masuk di rasio kita di zaman sekarang, yang bisa kita pahami, ternyata itu bukan jumlah yang sedikit gitu ya. Kita coba lihat 100 tempayan minyak yang pertama itu setara dengan 100 bat untuk ukuran ya, nominal yang bisa kita pahami. Nah 1 bat itu setara dengan 8,75 galon, bukan galon aqua ya, tapi galon di zaman itu. Itu setara dengan 33,1 liter. Nah bayangkan kalau 100 bat berarti berapa? 3.310 liter. Gitu ya, 3.310 liter. Nah satu pohon zaitun itu biasanya menghasilkan 120 kilo biji zaitun, yang itu kalau diperas setara dengan 22 liter. Ya kan? Nah sekarang kita menghitung nih ya, 3.310 liter dibagi 22 liter berarti kira-kira butuh 150 pohon zaitun. Nah itu berapa ladangnya? Banyak banget gitu kan. Kemudian kalau ini disetarakan lagi dengan upah harian gitu ya, itu adalah kalau upah harian di zaman itu kan 1 dinar 1 hari. Itu berarti kalau dikonversikan ini gaji 3 tahun kerja kurang lebih. Nah, itu bayangin 3 tahun kerja kayak apa gitu ya. Kemudian yang 100 pikul gandum. 1 pikul gandum itu setara dengan 1 kor, bukan kor paduan suara ya, tapi kor ini dalam kor artinya memang satuan untuk yang setara dengan 1 pikul gitu. Itu 1 pikul, 1 kor itu sama dengan 220 liter atau 220 kilo. Wah, banyak banget kan? Kalau 100 kor itu juga sama dengan hasil dari 100 hektar tanah nilainya. Nilainya adalah
2.500 sampai 3.000 dinar. Artinya kalau dikonversi itu berarti gaji 8 sampai 9,5 tahun upah kerja. Gede banget ternyata gitu ya. Saya waktu mikirnya, gede bener gitu. Kalau baca, cuma 100 dipotong jadi 50 ya lumayan lah, diskon 50% gitu ya. Nah, terhadap kedua hutang ini, bendahara yang tidak jujur itu memberikan potongan besar-besaran gitu ya. Yang 100 tempayan minyak dapat diskon 50% off. Jadi yang 100 pikul gandum 20% off. Jadi 50 tempayan dan 80 pikul gandum gitu ya. Itu hasil setelah potongan. Nah, satu hal yang perlu kita juga tahu bahwa pada zaman itu adalah hal yang wajar untuk seorang manajer, seorang pengelola itu mengenakan bunga besar-besaran kepada seseorang yang berhutang. Bunganya itu bisa mencapai 100%-nya. Dan itu nanti bunga itu yang dinikmati oleh si manajernya ini, si orang yang pengelola hutang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara ingat kisah Sakeus? Kalau penasaran nanti bisa baca gitu ya di Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Sakeus seorang pemungut cukai juga terkenal seorang yang suka membebankan bunga yang sangat tinggi. Nah, tapi setelah bertobat, Lukas 19 ayat 8 mencatat demikian, saya bacakan. Tuhan, setengah berarti 50% ya dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, Sakeus juga melakukan praktek ini, praktek yang tidak benar. Sakeus tidak jujur dengan memainkan bunga pinjaman, tapi kemudian dia bertobat dan langsung menyerahkan setengah miliknya. Yang secara logika berarti yang sebenarnya yang diserahkan itu memang yang sebenarnya bukan hak dia, yang dia kenakan secara 100% bunganya tadi itu, gitu ya. Jadi nangkep ya. Kalau si tuan tanahnya ini memberikan wewenang kepada manajer kemudian memotong 50%, itu berarti artinya sebenarnya yang dipotong apa? Komisi dari si manajernya. Jadi sebenarnya tuannya rugi enggak? Enggak. Tapi yang dapat nama siapa? Si manajernya, gitu ya. Manajernya dapat nama dan dia dianggap sebagai orang yang hebat, orang yang memberikan hutang budi dengan luar biasa, gitu ya. Bayangkan betapa cerdiknya bendahara ini. Bayangkan betapa tidak jujurnya si manajer ini. Dia gunakan cara pemotongan hutang yang tidak merugikan tuannya, tapi justru sangat menguntungkan dirinya. Apalagi posisinya saat itu dia jelas-jelas sudah akan dipecat, gitu ya. Jadi dia melakukan itu supaya setelah nanti dia dipecat, benar-benar selesai dari pekerjaannya, banyak orang itu yang sudah dihapus-hapuskan hutangnya itu memberikan dia tumpangan, memberikan dia bantuan karena merasa bahwa ya kamu sudah berhutang, sudah memberikan kebaikan buat saya. Kamu sudah menghapuskan hutang saya 50%, hutang saya jadi tidak terlalu berat dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita baca di ayat 8 gitu ya, mungkin kita bingung. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Nah, kemudian kita mungkin bingung, udah gak jujur kok dipuji. Nah, ini jangan salah tangkap. Yang dipuji oleh tuannya apa? Yang dipuji adalah kecerdikannya. Jadi kelihayannya dia di dalam dia mencari jalan keluar terhadap apa yang sedang dialami. Jadi bukan si tuannya ini sedang memuji ketidakjujurannya, tapi kecerdikannya, cara dia untuk memecahkan masalah yang dihadapi itulah yang sedang dipuji oleh tuannya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita coba memikirkan dan merenungkan sikap atau bagaimana cara bendahara yang tidak jujur ini berusaha untuk membuat hidup kedepannya itu tetap terjamin aman, tetap enak, gitu ya. Itu benar-benar teramat sangat hebat dan tidak dapat dipungkiri. Terkadang di saat-saat kita sedang terjepit, kita sedang terhimpit, kita itu bisa begitu tergoda sampai akhirnya kita kemudian jatuh dengan berbagai tindakan yang tidak jujur. Semisal kita berbohong, gitu ya. Kita berbohong, kita ketahuan. Kira-kira kita lebih memilih menutupi kebohongan itu lagi dengan kebohongan yang lain? Atau kita bisa dengan langsung kita mengaku, iya saya salah, saya minta maaf.
Apakah kita kemudian lebih memilih untuk mendisiplin diri kita untuk, ya saya salah, saya minta maaf. Atau kemudian kita malah berkelit dan mencari alasan untuk kita jadi malah semakin tidak jujur. Apakah kita ketika kita ketahuan salah, kita kemudian dengan berani, dengan lantang kita mau mengakuinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah bermain-main dengan yang namanya ketidakjujuran. Jangan pernah mencoba-coba untuk bermain dengan area yang namanya ketidakjujuran, terutama terkait dengan yang namanya uang. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah main-main. Ketika kita mencoba saja sedikit, pasti akan ada sedikit plus-plus, sedikit plus-plus, plus-plus, dan plus-plus. Itu sudah terlalu banyak contoh di luar sana. Awalnya main-main. Awalnya mencoba-coba untuk tidak jujur dengan uang-uang yang kecil, uang-uang yang receh. Tapi ujungnya apa? Bisa berhenti nggak kira-kira? Pasti tidak bisa. Saya berani jamin tidak akan pernah bisa. Yang ada justru malah makin pingin lebih banyak, dan lebih banyak. Semakin kita terpikat, semakin kita terjerat, sampai kita tidak lagi berdaya. Contoh misalnya ya, bermain-main dengan hal yang kecil itu, misalnya Bapak Ibu Saudara ini yang sudah pada bekerja gitu ya. Umumnya kan sebagai seorang yang bekerja di sebuah perusahaan gitu ya, itu biasanya memiliki fasilitas plafon untuk kesehatan, berbagai tunjangan yang lain atau tunjangan kesehatan gitu ya, yang kemudian sifatnya bisa macam-macam, bisa memang langsung diberikan bersama dengan gaji, bisa juga kita bayar dulu nanti bisa di-reimburse gitu ya ke kantor kan. Nah, beberapa tahun lalu ketika saya masih pelayanan di SCT Amanat Agung, saya dapat fasilitas plafon kesehatan sekian gitu ya, dan transportasi sekian. Kira-kira itulah dua itu yang saya biasanya pakai gitu ya, karena memang itu yang saya gunakan. Nah, saya waktu itu satu kali menggunakan karena gigi saya itu somplak, pecah gitu ya, gara-gara saya beli nasi goreng. Kan enak tuh ya dapat kerupuk kan. Nah, ternyata ada kerupuk yang gorengnya itu nggak benar-benar matang, sehingga ada bagian yang keras. Tetap saya kunyah karena kan kerupuk kalau semakin keras itu kan semakin ada sensasinya gitu ya. Kalau makan ketika kretek peletak juga gigi saya gitu ya. Jadi mau tidak mau saya akhirnya ke dokter gigi. Nah, singkat cerita untungnya itu tidak perlu sampai perawatan akar dan lain sebagainya. Jadi bisa langsung ditambal. Sudah selesai kan? Kemudian saya bilang, "Dok, minta kwitansi ya karena saya mau reimburse ke kantor," saya bilang gitu. Nah, yang bikin saya kaget waktu itu adalah, "Oke, saya buatkan kwitansi," gitu ya. Setelah itu perkataannya yang bikin saya bingung. "Mau ditulis berapa?" Kira-kira Bapak Ibu kalau ada di posisi saya jawabnya apa itu? Dinaikin? Ya kan? Karena kan plafonnya kita pasti tahu, plafon saya misalnya masih sekian juta gitu ya. Mau dinaikin atau kita berani bilang dengan lantang bahwa sesuai dengan apa yang harus saya bayar dong. Anggaplah misal kesehatan plafon saya masih 2 juta gitu ya. Kemudian saya minta misalnya tulis Dok 500.000 gitu. Salah nggak? Plafon saya masih 2 juta. Yang disuruh nulisnya 500.000. Nggak salah kan, karena kan nggak melebihi plafon, iya kan? Nggak melebihi plafon nggak salah. Tapi yang salah adalah kalau ternyata yang saya bayar itu bukan 500 tapi cuma 300, ya kan? Itu yang salah. Nah, hal seperti ini itu kan hal yang kecil toh. Emang kantor saya tahu berapa sebenarnya pada saat itu? Kan nggak tahu. Bisa nggak membuat seperti itu? Sangat amat bisa. Tetapi saya dengan itu kemudian waktu dokter itu bilang saya bingung, apa maksudnya? Itu karena masih pertama kali gitu ya, jadi nggak ngerti. Terus saya baru nyambung. Maksudnya bisa di mark up gitu ya. Hal yang tidak benar kemudian sebenarnya di dalam realita kehidupan itu, di dalam dunia pekerjaan terutama gitu ya, hal-hal yang tidak jujur, yang tidak benar, itu seakan-akan kemudian jadi dinormalisasi. Dianggap wajar, dianggap biasa, bahkan bisa dibilang sebagai budaya yang justru kalau kita tidak melakukan, kamu tuh bodoh,
Kamu masih punya plafon 2 juta loh. Kan enak bisa mbok pakai sebenarnya. Tapi inilah salah satu contoh hal kecil yang kalau kita mau kompromi, ya kita bisa masuk ke situ dan kita akan terus menikmati. Oh iya ya, lolos kali ini. Besok dicoba lagi nggak? Coba. Pasti dengan nominal yang akan lebih tinggi dan lebih tinggi. Atau misalnya kalau Bapak Ibu bekerja di bagian purchasing gitu ya. Kalau berhubungan dengan supplier itu kan biasanya enak banget kan? Supaya suppliernya masuk nih tendernya, bisa bikin apa? Ya udah kamu kasih aku berapa, tak masukin lah. Bisa gitu kan? Nah itulah bentuk-bentuk salah satu ketidakjujuran yang sebenarnya itu hal-hal kecil, hal-hal minor. Tapi itu sesungguhnya adalah hal yang sangat amat mengerikan, bisa menjerat kita, bahkan membuat kita kemudian jadi rusak. Karena apa? Sekali 2 kali mungkin aman. Tapi kalau sampai pada akhirnya ketahuan, hancur nggak reputasi pekerjaan kita? Hancur. Bisa nggak setelah itu kira-kira kita akan lebih gampang cari pekerjaan? Tentu tidak. Pasti akan jauh lebih susah gitu ya. Ketika kita mentalitas kita seorang pengelola itu sadar betul bahwa apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita jaga betul-betul kepercayaan itu. Maka kita akan punya sikap yang berbeda. Kita nggak akan main-main. Bahkan barang cuma 500 rupiah sampai sekian juta, sampai sekian puluh juta, sekian ratus juta, kita tidak akan tergoda. Gitu ya. Tentu masih banyak contoh-contoh konkret yang lain. Nah, kalau saya bahas satu persatu profesi nanti nggak pulang-pulang kita gitu ya. Nanti nggak jadi POMG dan seterusnya. Nah, saya berharap juga bahwa setiap kita jemaat di GSR ini tidak ada yang bermain-main dengan ketidakjujuran ini terhadap uang. Ya, amin Bapak Ibu, amin ya, walaupun tidak ada yang namanya amin, pokoknya amin gitu kan. Nah jadi dari perumpamaan ini kita bisa melihat, kita bisa belajar bahwa sebagai seorang murid Kristus, kita itu harus cerdik, tapi harus dengan cara yang benar. Seorang murid Kristus itu harus cerdik dan jujur. Bukan seperti bendahara yang tidak jujur, yang sangat cerdik, tapi cerdiknya itu ditunggangi dengan ketidakjujuran. Cerdik dengan cara yang tidak benar. Cerdik dengan cara memotong hutang untuk mendapatkan impresi tertentu yang ujung-ujungnya adalah supaya hidupnya itu nikmat di depan sana. Bendahara ini cerdik untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan masa depannya. Cerdik dengan fokus utama pemuasan kepada diri sendiri. Nah, tapi mungkin kita juga jadi agak bingung gitu ya kalau kita melihat bagian ini selanjutnya di ayat 9. Kalau kita harus jujur dengan uang, dengan materi yang dipercayakan kepada kita, mengapa ayat 9 kemudian dikatakan ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara, mamon itu sendiri berasal dari bahasa Aram mamonas, bukan mah kemonas ya, bukan. Tapi mamonas itu memang bahasa Yunaninya demikian, yang berarti kekayaan atau harta benda. Nah, maksud dari ayat 9 ini adalah kalau kita dipercayakan kekayaan, bisa memiliki harta benda, maka kekayaan ataupun harta benda itu bukanlah untuk ditimbun atau digunakan secara egois untuk dinikmati kita sendiri, untuk memuaskan diri kita sendiri, memuaskan hasrat kita sendiri. Melalui ayat 9 ini Lukas mengajak kita untuk menggunakan kekayaan dan harta benda yang dianugerahkan bagi kita itu untuk menjalin pertemanan dengan cara apa? Sangat banyak caranya gitu ya sebenarnya. Bisa dengan cara mereka yang sedang berkesusahan kita perhatikan. Orang lain yang sedang memerlukan bantuan kita berikan bantuan. Memberikan apa yang bisa kita berikan untuk menolong sesama yang sedang kesusahan. Nah, mudahkah kita untuk berbagi dengan mereka yang sedang kesusahan atau kekurangan? Bagi murid Kristus yang sejati, harusnya berbagi bukanlah hal yang sukar. Karena apa? Karena kita sadar betul bahwa kalau kita bisa sampai saat ini, Tuhan memberikan kepada kita kepercayaan sampai sejauh ini, itu hanya karena
anugerah Tuhan. Tuhanlah yang menganugerahkannya bagi setiap kita. Karena itu sebagai wujud syukur kita, kemudian kita harusnya berbagi. Dan itu tidak membuat kita berat. Karena kita tahu bahwa itu sebenarnya titipan Tuhan. Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu jika ditanyakan pertanyaan tema hari ini kepada kita, haruskah mengikat persahabatan dengan Mamon? Maka jawabannya tentu tidak. Persahabatan dengan Mamon. Beda kalau pertanyaannya saya rubah sedikit nih ya. Haruskah mengikat persahabatan dengan menggunakan Mamon? Jawabannya iya. Tapi kalau kita mengikatkan diri kita dengan Mamon, tidak. Dan itu harga mati, tidak boleh ditawar-menawar. 90% aja lah, boleh lah. Enggak. Itu harga mati, 100% kita tidak boleh mengikat persahabatan dengan Mamon, dengan uangnya. Tapi kalau kita mengikat persahabatan dengan menggunakan Mamon, itu boleh. Maksudnya apa? Kita membantu orang kan pakai uang. Gitu. Nah, uang inilah yang kita pakai untuk kita mengikat persahabatan. Kita berbuat baik dengan orang lain supaya orang lain ini tertolong hidupnya. Orang lain ini hidupnya tidak kesusahan lagi gitu ya. Paham ya bedanya ya? Jangan kemudian nanti jadi bingung gitu ya. Menggunakan Mamon dan tanpa kata menggunakan ini artinya jadi beda gitu ya. Kalau persahabatan dengan menggunakan Mamon, berarti kita membangun persahabatan dengan cara apa? Kita mengasihi sesama kita, kita memberi mereka, kita memperhatikan mereka, gitu ya. Tapi kalau persahabatan dengan Mamon itu tidak boleh, gitu ya. Itu harga mati. Nah, Tuhan mau supaya kita itu menggunakan semua yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Bukan untuk kita nikmati sendiri dan memuaskan hasrat kita semata sendiri. Gitu ya. Nah, tapi setelah ibadah ini jangan kemudian saling malak gitu ya. Ini bahaya. Kan sudah dibilang harus saling menolong. Habis itu nanti satu sama lain mengeluarkanlah cerita sedih hidupnya. Tolonglah Pak, saya belum makan sehari ini. Saya lapar sekali, kruyuk-kruyuk perut saya ini. Apalagi AC-nya dingin sekali, makin kruyuk-kruyuk ini. Tolonglah. Jangan gitu ya. Jangan kemudian mentang-mentang hari ini diingatkan untuk menggunakan Mamon, menggunakan uang dengan baik untuk kita saling memberkati, saling menolong. Kemudian jadi menggunakan kesempatan di tengah kesempitan gitu ya. Jangan pura-pura merasa lemah, merasa perlu pinjaman, merasa kekurangan, kemudian nodong orang, dan parahnya lagi habis itu lenggang kangkung. Apa ya bahasanya kalau lenggang kangkung itu? Merasa tidak punya kewajiban untuk membayar kembali apa yang dipinjam. Nah, itu lebih parah lagi gitu ya. Jangan juga kita punya mentalitas seorang peminta-minta. Ketika Tuhan percayakan berapapun, harusnya itu cukup. Ketika kita bisa memanage, mengelolanya sebaik mungkin gitu ya. Saya itu dulu suka kesel gitu ya sama mami saya. Kenapa? Karena mami saya itu termasuk orang yang ringan sekali tangannya untuk membantu orang gitu ya. Nah, nanti kalau udah sekian waktu kemudian sambatan itu cerita gitu ya, mengeluh ke saya. Aduh, kok dia pinjem tapi nggak dibalikin ya. Jadi kan yang dengar juga geram juga. Salah siapa? Mami juga gitu, dipinjem-pinjemin aja. Udah tahu orangnya itu memang udah berapa kali nipu-nipu juga tetap aja masih dikasih. Jadi saya sempat kesel gitu ya. Kalau lihat mami saya itu kayak gitu tuh kesel gitu. Tapi kemudian mami saya itu punya satu perkataan yang membuat saya juga kadang tuh geleng-geleng gitu ya. Mami saya bilang, ya biarinlah. Dia mau bohong, dia mau gak jujur, dia mau bawa lari uangnya mami, toh sampai sekarang kita juga gak kekurangan. Yang pertama, ya benar juga sih memang, tapi kan kesel juga gitu ya, gak dibalikin, apalagi orangnya gak punya rasa merasa bersalah sama sekali gitu. Kemudian yang kedua mami saya juga bilang, lah kalau mami suruh milih, ya tetap mami milih di bagian orang yang bisa memberi, gak mau mami suruh minta-minta. Iya benar juga gitu. Jadi saya juga enggak bisa membantah, tapi ya kesel juga kalau dengar ceritanya gitu ya. Jadi saya juga akhirnya
belajar gitu ya bahwa ya memang itulah kadang realita hidup. Caranya apa? Ya kita sendiri yang harusnya bisa memanage apa yang Tuhan percayakan. Nah terakhir mari kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Bagaimana menjadi pengelola atau penata layan yang baik gitu ya. Yang pertama, jika kita perhatikan kembali ayat 9 sampai 12 maka bagaimana bisa menjadi pengelola yang baik adalah harus kelola dengan bijak. Gitu ya. Kelola dengan bijak ini wujud konkretnya seperti apa? Kalau boleh saya rangkumkan di ayat 9 itu, kalau boleh dirangkumkan adalah dengan cara bijak itu adalah kita tidak egois. Kita belajar untuk terus memberi, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika ditanyakan kepada setiap kita, siapa sih yang tidak mau punya uang banyak? Saya kok hampir yakin di antara kita pasti jawabnya, ya enggak ada lah. Semua orang pasti ingin punya uang yang banyak. Karena tentulah setiap kita itu memang mau punya uang yang banyak. Betul bahwa uang memang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Gitu ya. Hampir segala di dalam kehidupan kita, area hidup kita itu butuh yang namanya uang. Itu sebabnya kadang sadar ataupun tidak sadar kita itu jadi begitu sibuk, kita ditekan sebegitu rupa untuk kemudian mencari uang sebanyak mungkin untuk kita membayangkan kita bisa senang, kita bisa ini, bisa itu, bisa dapat ini, bisa dapat itu. Nah melalui perenungan kita hari ini kita diingatkan bahwa uang, kekayaan dan semua berkat yang Tuhan titipkan dalam hidup kita itu seharusnya digunakan untuk berbagi dengan sesama kita. Bukan cuma untuk kita dekepin sendiri, kita nikmatin sendiri, tapi ada juga bagian yang perlu kita gunakan untuk memberkati orang yang ada di sekitar kita. Nah kira-kira kita masih tergolong orang yang egois atau kita sudah bisa digolongkan sebagai orang yang bisa berbagi dengan sesama kita? Cara untuk mendeteksi apakah kita ini egois atau tidak sebenarnya itu sederhana. Tinggal lihat saja, coba kita ingat-ingat saja. Kalau kita misalnya mendengar ada saudara kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita, teman gereja kita sedang mengalami musibah, sedang mengalami kesusahan, pergumulan dan mereka perlu ditolong, kira-kira sikap kita gimana? Apakah kita dengan mudah kemudian kita langsung, oh iya, apa yang perlu dibantu? Saya bisa bantu. Saya bisa bantu apa? Atau kita cuman, oh dia lagi kesusahan, ya udah saya doain aja ya. Aduh. Ini kayaknya karena saya kelamaan jadi sudah sampai jatuh-jatuh mic-nya. Gitu ya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita terus latih diri kita untuk senantiasa belajar untuk apa? Untuk peka kepada keperluan orang yang ada di sekitar kita. Kita belajar untuk tidak egois dalam menggunakan harta kekayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita belajar untuk membagikan apa yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkan, mereka yang sedang mengalami kesusahan, sehingga kehadiran hidup kita, kehadiran diri kita, kehadiran kita dimanapun kita berada itu mendatangkan berkat, gitu ya. Kemudian bijak dalam mengelola itu juga bicara tentang jujur dan berintegritas. Ini kalau saya rangkum dari ayat 10 sampai 12 gitu ya. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita suka mengartikan setia pada perkara-perkara kecil di ayat 10 sampai 12 itu dengan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang remeh-temeh gitu ya. Akan tetapi perkara kecil yang dimaksudkan di dalam bagian ini tentu masih berkaitan dengan masalah uang atau harta benda gitu ya. Jadi bukan perkara hal yang remeh-temeh atau hal yang sepele, tapi ini tetap masih merujuk kepada tentang uang gitu ya. Segala sesuatu yang sebenarnya sifatnya fana, sementara dan duniawi yang dipercayakan kepada kita, khususnya di dalam konteks ini. Jadi bagaimana cara kita kemudian menangani hal-hal kecil yang bersifat sederhana seperti uang, sesungguhnya merupakan indikator yang kuat yang dapat digunakan sebagai tolok ukur apakah kita ini dapat dipercaya untuk menangani hal-hal yang bersifat kekal, seperti hubungan kita dengan Tuhan. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan terhadap materi ataupun berkat-berkat yang Tuhan percayakan, itu sesungguhnya membentuk karakter kita, sekaligus akan menunjukkan apakah kita ini adalah orang-orang yang berintegritas atau
Tidak. Karena itu mari kita coba tilik diri kita masing-masing. Mari kita coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Bagaimana sikap kita jika kita itu diperhadapkan dengan permainan nominal uang. Baik itu terkait barang-barang yang dibeli oleh kantor, atau terkait tunjangan tertentu yang kita terima, atau terkait dengan hal meminjam uang dengan sesama rekan kita. Apakah kita dapat tetap mempertahankan kejujuran serta integritas kita? Apakah kita tetap dapat menagihkan ke kantor atau teman yang sudah meminjam kepada kita itu dengan nominal yang jujur, tanpa markup, tanpa penambahan, atau untuk mencari keuntungan diri sendiri? Atau justru sebaliknya, kita mudah sekali tergiur dengan berbagai kenikmatan yang semu, yang sangat sementara. Sehingga kita kemudian dengan entengnya mengikuti budaya pada umumnya, yaitu menagihkan nominal yang sudah direkayasa. Yaitu dengan ditambahin sekian dan sekian dan sekian supaya mendapatkan keuntungan lebih besar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus disiplinkan diri kita untuk menjadi murid Kristus yang bijak di dalam mengelola harta benda yang Tuhan percayakan bagi kita. Nah, berikutnya jika kita perhatikan di ayat 13, maka kita akan mendapati bahwa cara supaya kita itu dapat menjadi pengelola yang baik atas harta benda yang Tuhan anugerahkan adalah dengan mengabdikan diri kita pada Tuhan, bukan pada mamon. Mengabdikan diri kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada mamon. Artinya apa? Uang bukan dan tidak pernah boleh menjadi prioritas utama di dalam hidup kita. Setiap kita yang adalah murid Kristus tidak boleh menambatkan hati kita yang utama kepada mamon yang sebenarnya sifatnya hanya sementara dan fana itu tadi. Kita yang adalah murid Kristus harus menambatkan hati dan hidup kita seluruhnya hanya kepada satu, yaitu Tuhan saja. Seluruh hasrat, keinginan, seluruh cita-cita kita, harapan kita, motivasi kita yang mendasarinya itu haruslah Tuhan, bukan cinta kepada uang. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa tahu kepada siapa sih hati kita ini sekarang sedang tertambat? Kepada istri kita, kepada suami kita, yaitu hal yang lain gitu ya. Apakah kita tertambat benar-benar kepada Tuhan, atau kita masih tertambat kepada mamon atau kepada uang, kekayaan yang masih terus menggiurkan kita? Ketika pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, kira-kira apa jawab kita? Apa sih yang paling kita kejar di dalam menjalani hidup kita sehari-hari sampai hari ini? Jabatankah? Kekayaankah? Mendapatkan hati orang yang kita sayangikah? Atau kita mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang paling membuat kita menjadi begitu khawatir? Orang tua kita, anak kita, atau ketika kita tidak memiliki banyak uang kita jadi khawatir? Atau kita jauh lebih khawatir ketika kita tidak melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Apa yang paling banyak menyita waktu kita, energi kita, dan pikiran kita? Apakah itu untuk mengejar kemajuan finansial kita? Mengejar kelas tingkat kehidupan kita? Pengakuan duniawi kita? Atau kita sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan itu yang utama? Nah, ada satu quote yang saya dapatkan ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Bunyinya seperti ini. Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup jika hanya untuk memenuhi gaya hidup. Sekali lagi saya ulang. Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tetapi sebanyak apapun uang yang kita punya, yang kita ingin hasilkan, tidak akan pernah cukup jika itu hanya untuk memenuhi gaya hidup kita. Saya pikir, saya coba renung-renungkan gitu ya. Nah, benar juga quote ini gitu. Benar juga apa yang dituliskan di sini gitu ya. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara kita cek diri kita masing-masing. Selama ini kira-kira
uang atau harta benda yang Tuhan percayakan bagi kita, itu kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita hari lepas hari, atau justru selama ini tuh yang sedang kita penuhi adalah sekadar gaya hidup kita, lifestyle kita. Mari kita coba cek. Kalau sampai hari ini, maaf, mungkin keuangan kita sedang morat-marit, kita hutang di sana sini, kita harus menutupi hutang yang satu dengan cara hutang dengan yang lain dan seterusnya. Apakah itu memang karena Tuhan tidak memberkati kita? Atau sebenarnya hal itu terjadi karena memang kita tidak bisa memanage atau kita tidak bisa mengatur keuangan, tidak bisa mengatur apa yang Tuhan percayakan, berkat yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Monggo silahkan dijawab di dalam hati kita masing-masing gitu ya. Jadi apa yang sudah kita renungkan bersama hari ini adalah sebagai seorang murid Kristus yang sejati, seharusnya kita ini menjadi manajer-manajernya Tuhan yang bersikap jujur ketika dipercayakan uang serta harta benda di dalam kehidupan di dunia ini. Jangan sampai hati kita itu tertambat kepada mamon. Dan sebagai murid Kristus kita juga harus menggunakan mamon itu secara bijak, yaitu untuk menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Dan menjadi pengelola yang berintegritas, yang mengabdikan hidupnya, mengabdikan hidup kita seutuhnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada mamon. Izinkan saya menutup dengan satu quote dari Billy Graham yang mengatakan demikian. Tell me what you think about money, and I will tell you what you think about God. For these two are closely related. A man's heart is closer to his wallet than anything else. Artinya apa gitu ya? Katakan kepadaku apa yang kamu pahami, yang Anda pikirkan tentang uang. Dan aku akan memberitahukan kepadamu sesungguhnya apa sih yang kamu pikirkan tentang Tuhan di dalam hidupmu. Karena kedua hal ini itu hal yang sangat saling terkait erat satu dengan yang lainnya. Hati kita manusia itu paling dekat dengan dompet kita. Ibaratnya kalau mau tahu hati orang, itu bisa lihat bagaimana dia hatinya terhadap uang. Ya, Tuhan menolong kita dan memampukan kita, para murid Kristus yang sejati, untuk menjadi pengelola yang jujur, yang bijak dan berintegritas, yang mengabdikan seutuhnya dirinya, hidupnya itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada mamon. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.